قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari serta mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih bab yang ketiga, yaitu tentang sabar, dan kita masuk pada hadis yang kedua dalam bab ini. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan tentang hadis Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari tentang separuh keimanan, kemudian lafaz-lafaz yang mulia atau zikir-zikir yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan yang mulia itu salat dan sedekah, dan amalan hati yang paling agung yaitu sabar. Juga hadis yang lalu kita sebutkan tentang Al-Qur'an yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dia akan menjadi pembela kita nanti di yaumil qiyamah, atau sebaliknya dia akan menjadi lawan kita pada hari kiamat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hadis kedua dari Abi Sa'ad bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, anna nasan minal ansar, bahwa ada orang-orang dari kalangan Ansar, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Nabi dan meminta sesuatu. Fa'atahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka apa yang mereka minta.
thumma sa'aluhu fa'atahum. Lalu kemudian mereka datang meminta lagi, dan Nabi berikan lagi apa yang mereka minta. Hatta nafida ma indahu, sampai habis apa yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai' bi yadihi. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, para sahabat yang datang ini, di saat sudah tidak ada lagi apa-apa ya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum." Ya, tidak ada sesuatu yang baik yang ada pada diriku lalu kemudian aku simpan, ya, tidak diberikan kepada kalian. Wa man yasta'fif yu'ifahu Allahu. Siapa yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dari meminta-minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dia. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Dan siapa yang melatih kesabarannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia penyabar. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Dan tidak ada seorang yang Allah berikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis muttafaqun alaihi. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampak dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia itu adalah Al-Karim. Beliau adalah orang yang dermawan, sangat dermawan. Tidak ada sesuatu atau tidak ada seorang yang datang meminta kepadanya kecuali beliau berikan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menahan apa yang ada pada dirinya, ya, lalu kemudian ada yang memintanya dan tidak beliau berikan. Pasti beliau berikan. Dan ini berkaitan juga dengan hadis ya sebelumnya yang kita sebutkan bahwa as-sadaqah burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan apa yang kita butuhkan, sehingga tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut terhadap kemiskinan. Dan ini dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan sifat karamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dermawannya ini, sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam ithar, ya mendahulukan ya sahabat-sahabatnya, sedangkan beliau dalam kondisi yang mengikat perutnya. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan sahabat-sahabatnya, sampai-sampai beliau sendiri mengikat perutnya. Karena apa? Lapar. Ya.
Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, ya, bahwasanya al-karam itu, ya, sifat dermawan itu adalah sifatnya di antara sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau sudah tidak lagi memiliki apa-apa dari apa yang diminta oleh kaum Ansar kepadanya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka, ma yakun indi min khairin falan addakhiruhu indakum aw falan addakhiruhu ankum. Ya. Artinya di sini jamaah sekalian, Nabi katakan tidak mungkin aku menyimpan sesuatu dari kalian. Ya, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan apa yang mereka minta jika ada. Hanya karena sudah tidak ada, maka apalagi yang akan diberikan. Lalu kemudian Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya agar supaya memiliki sifat, ya, isti'faf wal istighna was sabr, yaitu menjaga, ya, kemuliaan diri, kehormatan diri, merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan bersabar dari kekurangan. Beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, menjaga kehormatannya. Dan di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta-minta itu menjatuhkan kehormatan sendiri. Ya, meminta-minta yaitu menjatuhkan kehormatan sendiri. Bahkan ada dari kalangan para salafus saleh dahulu, ketika beliau sedang pergi, lalu kemudian datang sahabatnya ke rumahnya meminta sesuatu. Yang di rumah hanya ada, ya, istri dan pembantunya. Istrinya pun memberikan. Begitu sahabat ini, ya, salah seorang salaf ini pulang, lalu kemudian beliau bertanya kepada istrinya, siapa yang datang tadi? Apakah ada orang yang datang? Ada. Man, siapa? Disebutkanlah namanya, si fulan. Lalu kemudian ditanya kembali, lantas apa yang dia lakukan atau dia katakan? Dia meminta sebahagian dari hartamu. Aku keluarkan kantong dan dia mengambil setengahnya, dia kembalikan lagi setengahnya. Maka laki-laki ini berkata, dia adalah, ya, saudaraku. Dia adalah saudaraku. Karena dia merasa apa yang dimiliki oleh saudaranya itu juga adalah miliknya. Dan ini berat, ya, mas sekalian. Di lain waktu ada orang yang datang kepadanya meminjam sesuatu, lalu kemudian dia berikan. Setelah dia berikan, pulang, dan laki-laki ini menangis. Ya, laki-laki ini menangis. Maka istrinya bertanya, kenapa? Apa yang membuatmu menangis? Apakah engkau menyesal telah memberikan, ya, pinjaman kepadanya? Maka dia berkata, lah, bukan itu yang membuat aku menangis. Tetapi yang membuat aku menangis, aku telah membiarkan dia menghinakan dirinya di hadapanku dengan, ya, permintaan itu, padahal meminjam ini. Ya. Aku telah membiarkan dirinya telah menghinakan dirinya sendiri di hadapanku. Ya. Ucapan Nabi SAW, wa man yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang menjaga kehormatan dirinya
dengan tidak meminta-minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dia. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Dan siapa yang melatih kesabarannya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia seorang penyabar. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada 3 perkara penting yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kemuliaan dirinya. Dan beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, ya, contohnya di sini adalah, ya, faman yasta'fif amma harramallahu alaihi minan nisa. Siapa yang menjaga kehormatan dirinya dari tatabbu', ya, memperhatikan, ya, mencari tahu tentang wanita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatan dirinya. Dan seorang yang memperturutkan keinginannya, ini laki-laki jemaah sekalian, Nabi SAW sudah katakan, fitnah yang paling besar yang aku tinggalkan bagi laki-laki itu adalah fitnah wanita. Sehingga kecenderungan laki-laki ingin mengetahui siapa si wanita ini. Maka di saat dia memperturutkan keinginannya itu untuk mencari tahu seluk-beluk dari seorang wanita tanpa ada hajatnya, ya, kepadanya, maka dia akan celaka. Dia akan celaka. Kalau dia memperturutkan keinginan tersebut, hawa nafsunya, dia akan terus mencari tahu tentang si wanita ini sampai dia bisa bertemu dengannya. Dan itu bermula dari al-ain, itu bermula dari mata. Dan Nabi SAW telah mengatakan bahwa mata itu berzina, telinga juga berzina, tangan juga berzina, kaki juga berzina. Lalu kemudian endingnya ditatbik atau direalisasikan oleh kemaluannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi SAW juga beliau, ya, menyebutkan kepada salah seorang sahabat yang tidak sengaja melihat seorang wanita, beliau katakan, lakal ula wa alaika tsani. Lakal ula wa alaika tsaniyah. Bagimu pandangan pertama. Artinya pandangan pertama yang tidak disengaja itu tidak dihitung dosa. Adapun pandangan yang kedua, maka itu terhitung dosa. Dan siapa yang memperturutkan keinginan untuk memandang terus dan mencari tahu dan seterusnya, maka dia akan jatuh pada perkara yang hina. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang menjaga kehormatan ini jemaah sekalian, dia mengendalikan, ya, dirinya dari keinginan untuk tatabbu', ya, untuk mencari-cari tahu tentang wanita, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, ya, keluarganya.
Ujian berat bagi laki-laki adalah wanita yang sudah menikah, apalagi yang belum menikah. Ya. Kalau yang sudah menikah, kata Nabi SAW, ya, di saat tidak sengaja engkau melihat seorang wanita di jalan, lalu kemudian ya, muncul keinginan laki-lakimu, maka kembalilah ke rumah, karena apa yang ada pada dirinya juga ada pada istrimu. Ya. Dan dalam hal seperti ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan nafsu, ajakan syaitan untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini membutuhkan kesabaran. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ya, kalau kita tidak memiliki kecenderungan terhadap perkara yang haram, ya, kita tidak berkeinginan, tidak ada hasrat, maka itu tidak dikatakan sabar. Ya. Tapi kalau kita punya kecenderungan ingin sekali untuk mengikuti keinginan nafsu kita, tapi kita menahannya, maka disitulah yang dinamakan sabar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ista'fif, ya, jaga kehormatan diri, jangan memperturutkan hawa nafsu, ya, dan jaga kehormatan diri, ya, supaya tidak meminta-minta. Yang kedua, man yastaghni yughnihillah, siapa yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Yakni man yastaghni bima 'indallahi 'amma fi aidin nas yughnihillah 'azza wa jalla. Siapa yang merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuknya, dia tidak terpengaruh, ya, dengan apa yang ada pada manusia, apa yang dimiliki oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dirinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun seorang yang dia melihat apa yang ada di tangan manusia, yang dimiliki oleh manusia, lalu kemudian dia melihat apa yang ada pada dirinya, dia merasa tidak puas, maka seterusnya hatinya akan selalu diliputi dengan kekurangan. Hatinya selalu akan diliputi dengan perasaan miskin, dan tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan yang dia rasakan. Sedangkan orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, dan dia yakin dengan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, dia tenang. Tidak ada kegundahan di dalam hatinya berkaitan dengan masalah harta. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang dari kalangan salafus saleh, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, aku yakin apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukku tidak akan diambil oleh orang lain, maka dengannya aku pun merasa tenang. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui satu kondisi yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka siapa yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang baik, dengan iman yang benar, dia akan merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Sungguh orang yang paling menderita di atas muka bumi ini, imannya kurang, tidak punya harta, lalu kemudian dia berangan-angan
ingin punya harta yang banyak, menderita di dunia, dan dia juga nanti menderita di akhirat. Wal'iyadzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghaniyyu ghaniyul qalb, kata beliau rahimahullahu taala, kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan yang ada di dalam hati, yaitu keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, yang mengatur segala kebutuhannya. Fa idza istaghna al-insan bima 'indallahi 'amma fi aidin nas aghnahu Allahu 'anil nas. Maka apabila seorang itu merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak butuh dengan apa yang ada di tangan manusia, Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dia, dan dia tidak akan menjadi orang yang meminta-minta. Dia akan menjadi orang yang senantiasa menjaga kehormatannya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, man yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa yang melatih kesabarannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kesabaran. Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Fa idza habasta nafsak amma harramallahu 'alaika wa sabarta 'ala ma 'indaka min al-hajati wal faqri wa lam tulih 'ala an-nasi bis-su'al fa inna Allah ta'ala yusabbiruka wa yu'inuka 'ala sabr. Apabila kita menjaga diri kita, mengendalikan keinginan nafsu kita dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersabar ya dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang belum tercukupi, bersabar dengan kondisi yang kurang, dan kita tetap menjaga kehormatan, tidak meminta-minta kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang yang penyabar. Dan ini yang menjadi ya inti bahasan di dalam hadis ini. Beliau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala masukkan hadis ini dalam bab sabar ya, karena ini. Man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia orang yang penyabar. Tsumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Dan tidak ada seorang pun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ya sesuatu yang lebih baik serta lebih luas daripada kesabaran. Sabar ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rizki yang paling utama, karunia yang paling utama. Kenapa jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, karena ketika seorang ini memiliki kesabaran, maka dia akan mampu untuk menghadapi segala kondisi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada seorang, dia akan mampu untuk menghadapi segala kondisi. Seberat apapun keadaan yang dia lalui, dia tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikendalikan oleh kesabarannya itu. Wa in 'arada lahu syaitan bi fi'lil muharram sabar. Bahkan ketika syaitan menawarkan kepadanya perbuatan-perbuatan maksiat, syaitan menawarkan kepadanya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap bersabar. Bayangkan jemaah sekalian, ketika kita kurang, tidak punya apa-apa, kekurangan, lalu kemudian terbuka di hadapan kita, itu ada pintu rumah tak buka,
Ada di atas meja, ada tas, tidak ada orang. Masuk saja. Sebentar, tidak sampai 5 menit, lari, tidak ada apa-apain. Bisikan-bisikan syaitan. Kalau dia tidak punya kesabaran, langsung dia pergi, pura-pura bertamu, ya, balangkah 1 langkah ke depan, langsung tarik pergi. Tapi kalau dia punya kesabaran, dia tidak akan bergeming, dia tidak akan menoleh. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepada seorang, ini akan menyelamatkan dia dari segala bentuk kemaksiatan. Seseorang berada di satu tempat dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, yang Nabi SAW katakan tidaklah 2 orang, ya, laki-laki dan perempuan berduaan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ya. Dalam kondisi yang terpaksa, misalnya dia berada dalam satu tempat, ada wanita yang pakaiannya juga innalillah, ada peluang, ada kesempatan. Jika dia tidak memiliki kesabaran untuk menjauhi kemaksiatan, dia akan jatuh dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini, tidak ada sesuatu yang paling baik dan paling luas dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada seorang hamba melebihi, ya, kesabaran. Karena dengan kesabaran ini, ya, dia mampu untuk melewati segala kondisi. Fa idza kana al-insanu qad manna Allahu alaihi bis-sabri fa hadha khairun ma yu'tahu al-insan wa awsa' ma yu'tahu. Lidzalika tajidul insan as-sabur law udhiya min qibalin nas law sami'a minhum ma yaqrah law hasala minhum i'tida' alaihi tajidhu hadiul bal. Oleh karena itu, kata beliau rahimahullah ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan kesabaran kepada seorang, maka ini adalah, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik, karunia yang paling luas yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Sehingga, ya, kalau kita perhatikan orang-orang yang sabar ketika mendapatkan gangguan-gangguan dari manusia, baik perbuatan ataupun celaan, ya, celaan-celaan yang, ya, macam-macam, tajidhu hadi albal, maka engkau mendapati, ya, dia adalah orang yang tenang saja, bahkan hatinya pun, ya, tidak terganggu dengan gangguan-gangguan itu. La yatasallab wa la yaghdab li'annahu sabirun ala mabtalahu Allahu bihi. Ya, kita tidak akan mendapati, ya, orang-orang yang sabar ini, ya, marah sampai memuncak marahnya, ya. Ya, tidak juga dengan ucapan-ucapan yang buruk, karena dia bersabar dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin bahwa apa yang menimpa dirinya itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan profil itu kita dapatkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu untuk membaca sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal-awal kerasulannya. Bagaimana beliau menghadapi berbagai macam gangguan dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrikun. Dan sikap yang ditampakkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kesabaran. Maka siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun manusia benci, manusia murka dengannya karena mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tetap bersabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia seorang yang penyabar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kemenangan berada di pihaknya.
Bukti dari Rasulullah SAW sudah jelas, jemaah sekalian. Ketika para sahabatnya datang kepada beliau SAW mengeluh dengan beratnya, kerasnya siksaan orang-orang kufar Quraisy, sampai-sampai para sahabat meminta kepada Nabi SAW supaya berdoa kepada Allah dimenangkan dan mereka dibinasakan. Apa jawab Nabi SAW? Pertolongan Allah sudah dekat, tetapi kalian tidak sabar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW katakan ya dalam hadis ini, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidak ada sesuatu yang paling baik, yang paling luas ya dari apa yang diberikan kepada seorang ya melebihi ya kesabaran. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar dalam setiap kondisi dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur ya ketika mendapatkan kebaikan. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya seluruh kondisi baik baginya, dan ini tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada orang yang beriman. In asabathu sarra syakara, ketika dia tertimpa atau diberikan kesenangan maka dia bersyukur, fakana khairan lahu, itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara, dan apabila dia tertimpa sesuatu yang menyakitkan, sabara, maka dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu adalah yang terbaik baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi SAW menampakkan kekagumannya. Ya, Nabi SAW menampakkan kekagumannya ya kepada orang-orang yang beriman. Ya. Karena kondisi orang-orang yang beriman itu seluruhnya baik. Ya. Tidak ada yang tidak baik, seluruhnya baik. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman saja. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa ya kondisi orang-orang yang beriman yang seluruhnya baik. Beliau katakan, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur dan itu menjadi kebaikan baginya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, imma sarra wa imma dharra. Jadi kondisi manusia seluruhnya, kondisi manusia seluruhnya hanya ada dua kondisi, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Wan nasu fi hadhihi al-isabah yanqasimuna ila qismain, dan manusia dalam dua kondisi ini juga mereka terbagi dua. Ya, dua kondisi, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Manusia pun dalam dua kondisi ini terbagi dua, mukmin wa ghairu mukmin, beriman dan tidak beriman. Fal mu'minu ala kulli hal ma qaddarallahu lahu fahuwa khairun lahu in asabathu dharra sabar ala aqdarillah wa intadhara al-faraj min Allah wahtasaba al-ajr ala Allah fakana khairan lahu fanala bihadza ajrus sabirin. Ya, seorang mukmin pada setiap kondisinya yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, seluruhnya dalam keadaan baik.
saat dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, dia tetap bersabar. Dia bersabar dengan ketetapan yang buruk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil dia menanti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesulitan tersebut, hal yang buruk yang dia hadapi itu, dia menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pun mengharapkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fakana minas sabirin. Maka dia termasuk orang yang sabar, dan dia mendapatkan pahala dari orang yang sabar. Apa pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak terhingga ganjaran kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang sabar ini, jemaah sekalian, sudah kita sebutkan di dalam ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ia berpihak kepada mereka. Kemudian wa in asabathu sarra min ni'matin diniyatin kal ilmi wal amal as-salih wa ni'matin dunyawiyatin kal mal wal banin wal ahl syakarallah wa dzalika bil qiyami bi taatillah. Orang mukmin dalam kondisi senang mendapatkan nikmat diniyah, nikmat yang berkaitan dengan agama, seperti ilmu syar'i, kemudian amal saleh. Dia mendapatkan nikmat duniawi seperti harta, anak-anak, istri, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, seringkali kita mengukur nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan harta. Ya, seringkali kita mengukur nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sebatas harta. Padahal dengan kita hadir di majelis ilmu, kita mengetahui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ada kebaikan pada diri seorang, maka dia akan diberikan pemahaman, pengetahuan, ilmu tentang agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga katakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Ini sudah kita hafal sekali ini, jemaah sekalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Jika kalian kufur, mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Mensyukuri nikmat ilmu syar'i yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, walaupun baru sedikit ilmu tersebut, lalu kemudian kita amalkan, ini akan mendatangkan keberkahan buat kita, jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala akan menambah pengetahuan kita, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Seringkali kita mengukur nikmat itu dengan harta, padahal melakukan amal soleh itu juga adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, jangan kita merasa bahwa kita melakukan amal soleh itu adalah semata-mata kemampuan kita. La haula wala quwwata illa billah. Kita mampu hadir di majelis ilmu, mampu hadir di masjid untuk melakukan salat berjamaah, itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita lupa, jemaah sekalian, ilmu, amal soleh yang kita lakukan, kita diberi kemudahan untuk melakukannya, itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Ya. Tidak hanya harta yang dikatakan nikmat, anak-anak kita pun
Ketika kita mendapati anak-anak kita soleh dan solehah, penurut, Masya Allah, itu nikmat. Mendapati istri-istri kita yang solehah, yang patuh kepada suami, yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka patuh kepada suami karena itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW beliau katakan, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari antara 70 sampai 100 kali. Karena jemaah sekalian, boleh jadi ya banyak hal yang belum kita lakukan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ya senantiasa bersyukur ketika dalam keadaan lapang, ketika diberikan kesenangan, ketika diberikan kenikmatan. Dan kenikmatan serta kesenangan itu tidak hanya terbatas pada harta. Istri yang sabar yang menghadapi sifat kita yang mungkin cuek, sifat kita yang mungkin keras atau kasar, itu adalah nikmat. Istri yang penyabar, istri yang tidak pernah menuntut, itu adalah nikmat. Dan jangan sampai jamaah sekalian, kita nanti di yaumil qiyamah justru menjadi lawan daripada istri kita, karena dia tidak pernah menuntut haknya di dunia, lalu kemudian kita abaikan, dan di akhirat nanti itu menjadi beban bagi kita. Demikian pula anak-anak kita jamaah sekalian, mereka juga punya hak yang harus kita tunaikan. Dan hakikat daripada kesyukuran tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat alhamdulillah atau mengucapkan kata aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan istri yang baik, diberikan istri yang penyabar. Tidak cukup dengan itu. Tetapi hakikat daripada kesyukuran adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pasangan yang soleh atau pasangan yang solehah, maka kita memberikan hak-hak mereka. Nah, di saat seorang mukmin dia mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, baik itu yang bersifat diniyah ataupun duniawiyah, semua ini menjadi hal yang baik baginya dan dia mendapatkan dua kenikmatan, nikmatud din wa nikmatud dunia. Nikmat dalam agama yaitu dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk mengamalkan ilmunya. Dan nikmat dunia, dia diberikan keberkahan atas hartanya, dia diberikan keberkahan atas istrinya dan anak-anaknya. Ini yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Wa ammal kafir fahuwa ala syarrin. Adapun orang-orang kafir, maka kondisi mereka dalam keburukan. Ketika kesulitan menimpa diri mereka, mereka tidak bersabar.
mereka marah, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, bahkan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencela yang telah memberikan segala kebutuhan mereka di dunia. Wa in asabatu sarra lam yashkurillah. Apabila mereka mendapatkan kesenangan, mereka pun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akibat dari sikap mereka ini yang tidak bersabar dan tidak bersyukur adalah iqab, azab Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Bahkan jemaah sekalian, makanan yang dimakan oleh orang-orang kafir, minuman yang mereka konsumsi, semuanya menghasilkan dosa bagi mereka. Karena itu adalah kesenangan, kenikmatan yang Allah berikan, tapi mereka tidak mensyukurinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga katakan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat ke-32, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibat minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Katakan, ya, siapakah yang mengharamkan perhiasan-perhiasan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ya keluarkan untuk hamba-hambanya? Siapakah yang mengharamkan at-thayyibat, ya, rizki, ya. Katakan, ya, dia adalah untuk orang-orang yang beriman. Jadi jemaah sekalian, dari ayat ini sangat jelas bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, dari berbagai perhiasan, makanan dan minuman dan seluruhnya, adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Artinya orang-orang kafir, mereka mendapatkan ini lalu kemudian tidak menyebabkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa mereka. Dan apabila ada orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan segala nikmat yang dia berikan tidak menyebabkan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi haram baginya, dan azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa dirinya nanti di yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, al-hatsu 'alal iman wa annal mu'min daiman fi khairin wa ni'mah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, memotivasi kita agar supaya terus memperhatikan masalah keimanan ini, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar ini akan melahirkan dua sifat utama ini, asyukru wasabru. Ya. Kalau kita mendapati diri kita ternyata masih kurang bersyukur, berarti masih kurang iman kita. Masih kurang bersabar, ya berarti masih kurang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi al-hathu 'ala sabri 'ala ad-dharra wa anna dzalika min khisalil mu'minin. Dalam hadis ini juga ada motivasi bagi kita untuk selalu bersabar. Sudah kita sebutkan ya kapan kita harus bersabar, ya, dan sabar ini adalah ya ciri daripada orang-orang yang beriman. Fa idza ra'aita nafsaka 'inda isabati ad-dharra sabiran muhtasiban tantadirul faraj min Allah Subhanahu wa ta'ala wa tahtasib al-ajr 'ala Allah fadzalika unwanul iman. Ya, kata beliau rahimahullah taala, apabila engkau mendapati dirimu ketika dalam kondisi yang sulit, ya, ketika dalam kondisi yang sulit, tapi kemudian engkau tetap bersabar dan mengharapkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya engkau orang yang beriman. Wa in ra'aita bil aqs falum nafsak wa addil masirata
masiraka wa tub ilallah. Kalau ternyata yang kita dapati kebalikannya, dalam kondisi sulit kita banyak mengeluh, kita banyak mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, kita marah-marah dan seterusnya, maka perbaikilah ya hidup kita, ya perbaiki iman kita, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadits al-hatsu 'ala syukri 'inda as-sarra. Juga dalam hadis ini ada motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk bersyukur ketika dalam keadaan senang. Li'annahu idza syakara al-insan rabbahu 'ala ni'matin fahada min taufiqillah lahu wa huwa min asbabi ziyadatin ni'am. Sehingga apabila seorang dalam kondisi senang lalu kemudian dia bersyukur kepada Rabb-Nya yang telah memberikan kesenangan kepadanya, maka syukur ini juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu bersyukur, itu juga adalah nikmat yang harus kita syukuri. Asyukru yahtaju ila asyukur. Ya. Kita mampu bersyukur, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang juga harus kita syukuri. Sehingga itu jemaah sekalian, sekali kita bersyukur atas satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar kesyukuran, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kenikmatan itu, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan tambahkan kesyukuran pada diri kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza waffaqallahu al-'abda li syukrihi fa hadhihi ni'matun tahtaju ila syukriha marratan tsaniyah. Ini kata beliau rahimahullahu taala, ketika Allah berikan kemudahan kepada seorang hamba untuk bersyukur atas nikmat Allah, maka ini juga adalah nikmat yang harus disyukuri dengan syukur yang lain. Fa idza waffaqa fa hiya ni'matun tahtaju ila syukriha marratan tsalitsah wa hakadha li anna syukr qalla man yaqumu bihi fa idza manna Allahu 'alaihi wa a'anaka 'alaihi fa hadhihi ni'mah. Bahkan kata beliau, sedikit orang yang bersyukur. Ya, sedikit orang yang bersyukur, sehingga ketika engkau mendapati dirimu adalah orang yang bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, ini adalah termasuk karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang juga patut untuk disyukuri. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sebutkan ini adalah ya perkara yang ringan diucapkan, jemaah sekalian. Ya. Perkara yang ringan diucapkan, sabar. Ya. Sabar. Ya. Dalam praktek itu berat. Bersyukur, ya. Bersyukur. Ya, dalam praktek juga berat. Ya. Sehingga itu menjadi ciri yang tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur dan menjadikan kita orang-orang yang pandai ya mensyukuri segala nikmat dan bersabar ya dengan segala kondisi yang kita lalui di dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini ya pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله